Jemaat Tuhan yang terkasih, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, marilah kita memasuki ibadah kita pada saat ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 588 ayat 1 dan ayat 2. Masyurkan terus berkat rahmat-Nya, pelindung umat-Nya yang sangat teguh. Di surga tatanya mulia dan kudus. Beritakanlah besar kuasa-Nya, sinar yang terang itu jubah-Nya. Ia datang dengan menembus awan gelap dan api menyala taat perintah-Nya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Lakukanlah perintah-Nya sehingga hidupmu layak di hadapan-Nya, serta berkenan kepada-Nya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu Allah, dan Bapa dari semua. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Engkau Maha Kuasa dan kekal untuk selamanya. Engkau telah membuka jalan kehidupan dan telah memanggil kami ke dalam terang-Mu. Berikanlah kepada kami iman dan pengharapan yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Tolonglah kami agar kami selalu sabar, rendah hati, lemah lembut dan saling membantu, dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kiranya Engkau mengabulkan permohonan kami di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 115 ayat 1 dan ayat 2. Tuhan Allahku, jaga umat-Mu, pelihara tubuh jiwa, hati ruh kami semua, dan lindungilah kami semuanya. Yesus Rajaku, Tuhan penebus, selamatkan jiwa kami dari nafsu dosa kami. Semua umat-Mu mohon berkat-Mu.
Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ke-9 setelah Trinitatis hari ini adalah hukum keempat dan artinya. Ingatlah dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Apakah yang dimaksud Tuhan dengan hukumnya itu? Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 114 ayat 1. Sengsara dengan dosanya bersujud padamu. Ya Bapa, kasihanilah, ampuni dosa umat-Mu oleh anak-Mu penebus dengan darahnya yang kudus di Golgota, di bukit Golgota. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kini kami datang ke hadapan-Mu yang kudus. Berilah kepada kami pengampunan dosa kami, orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan di tempat Allah yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 183 ayat 1. Aku temukan
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu kita hari ini tertulis pada Keluaran 16 ayat 11 sampai ayat ke-18. Marilah kita membacanya dengan responsoria. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menangkapnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 258 ayat 1 dan ayat 2. bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Warta Jemaat HKBP Tapian Nauli Sunggal, Minggu tanggal 1 Agustus tahun 2021. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu yaitu minggu ke-9 setelah Trinitatis. Topik minggu, memelihara kesatuan roh. Yang ketiga, ibadah minggu di masa PPKM level 4. Sesuai instruksi pemerintah negara kita tentang perpanjangan masa PPKM level 4 yang mencakup wilayah Kota Medan. Untuk itu, gereja kita mengajak seluruh jemaat untuk tetap beribadah di rumah yang dapat kita ikuti melalui akun Facebook HKBP Tapian Nauli Sunggal. Marilah kita mendoakan agar kondisi penyebaran COVID di daerah kita semakin berkurang dan kita dapat kembali beribadah di gereja kita ini. Yang keempat, anggota jemaat yang meninggal dunia. Pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 telah meninggal dunia Bapak Joshua H. Sipahutar, tutup usia 34 tahun. Suami dari Ibu Rinda Borusi Haloho, anggota jemaat sektor 3. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang kelima, gereja kita mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi anggota jemaat yang merayakannya pada minggu ini, mulai tanggal 1 sampai 7 Agustus 2021. Semoga Tuhan memberikan panjang umur, kesehatan, damai dan sukacita dalam rumah tangga. Terimalah kado yang berharga dari firman Tuhan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Mazmur 66 ayat 20. Demikianlah warta gereja, Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 123 ayat 1 dan seterusnya, sambil kita menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Kepala kita anggota
Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang berkumpul di tengah gereja melakukan ibadah live streaming dari HKBP Tapian Naulis Tunggal. Demikian juga kepada setiap jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah kita masing-masing. Pertama sekali dalam ibadah ini kami menyampaikan shalom bagi kita secara keseluruhan. Firman Tuhan bagi kita pada minggu yang ke-9 setelah Trinitatis kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian firman. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Nasbi begini mengingatkan kita di tengah-tengah program pemerintah kita dalam melaksanakan PPKM level 4 bahwa sekalipun kita harus menjaga jarak, mengurangi intensitas pertemuan, baik di pekerjaan, di sekolah, di kegiatan-kegiatan budaya, pesta, rapat, juga termasuk beribadah di gereja. Namun, masih ini mengingatkan kita bahwa kita tetap adalah satu tubuh di dalam Kristus. Dan kita diingatkan, disuruh untuk merawat kesatuan itu agar tetap utuh dan berjalan menuju pada satu tujuan, yaitu kemenangan di dalam Kristus. Saudara-saudara, perjuangan melawan perpecahan itu sangat berat. Ada pendapat yang mengatakan anggo mamuka amuran, lain urusan orang. Satu contoh, untuk membuka suatu SDM di tempat kita tinggal atau membuka hubungan marga, mungkin dengan memulai percakapan yang didasari kesamaan identitas kita, baik karena satu marga atau dalam satu lingkungan, maka kemudian terbentuklah SDM atau marga. Namun untuk melanjutkan dan melestarikan perkumpulan itu sangat dibutuhkan banyak hal yang tidak cukup hanya dengan percakapan. Merawat perkumpulan itu membutuhkan pengorbanan, perilaku dan perbuatan, percakapan dan perasaan, pemikiran yang tetap berorientasi pada upaya untuk melestarikan satu kesatuan perkumpulan tersebut. Kita selalu diperhadapkan dengan unsur-unsur pemecah yang bisa berbentuk kemalasan, acuh tidak acuh, ingin menang sendiri, tidak mau repot, tidak mau capek, pengaruh-pengaruh luar yang lain. Melawan semua tantangan ini, maka itu muncul pendapat mengatakan anggo mamuka namurado alai manuruson berat.
Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kesatuan tubuh Kristus telah dimulai oleh kasih Kristus yang berkorban sampai kematian di kayu salib. Membangun tubuh Kristus tidak dapat dimulai oleh seorang dari antara kita manusia. Membangun tubuh Kristus adalah anugerah bagi manusia, yang mana tubuh Kristus itu adalah Allah yang dengan kasih-Nya yang besar menciptakan persekutuan orang yang percaya. Melalui Yohanes 3 ayat 16 kita bisa baca. Tubuh Kristus itu adalah tubuh orang percaya yang bersatu di dalam kasih Kristus. Setiap tubuh orang percaya ini terikat satu dengan yang lain di dalam satu sistem jaringan, yang mana ikatan yang mempersatukan jaringan itu adalah kasih Allah yang besar itu. Kasih itulah yang diaplikasikan dalam pendapat yang dinyatakan oleh Martin Luther sebagai tubuh yang berkoinonia, bermarturia, dan berdiakonia. Secara sederhana, sistem jaringan yang terbangun dalam tubuh Kristus itu harus terus-menerus dan dapat dirasakan setiap unsur-unsur tubuh untuk dapat saling terikat satu dengan yang lain. Koinonia mengartikan saling mengingatkan satu dengan yang lain dalam marturia, dan saling membantu satu dengan yang lain dalam diakonia. Sistem jaringan inilah yang harus terus-menerus bergerak, berfungsi, dan ini adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah. Saudara-saudari, sistem inilah yang akan terus-menerus diganggu oleh iblis, sang perusak dan pengacau itu. Iblis akan dengan berbagai kebolehannya, kelicikannya, memunculkan kemalasan, acuh tak acuh, ingin menang sendiri, tidak mau repot, tidak mau capek, dan memunculkan pengaruh-pengaruh luar. Bapak Ibu, pada masa pandemi ini bisa itu terjadi. Di saat mungkin kita tidak bisa berkumpul di gereja, maka ada pendapat-pendapat yang mungkin bisa muncul. Kalau tidak di gereja, ya lebih bagus tidak beribadah. Sementara kita tidak diajarkan sedemikian, bahwa dimanapun kita bisa beribadah. Karena dengan darah Kristus yang tertumpah di kayu salib itu, dan terkoyaknya tirai pembatas di bait suci itu, telah mengartikan bagi kita, siapapun kita, di dalam percaya kepada Kristus, maka dimanapun kita dapat beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, sebagai tubuh Kristus, kita harus tetap memiliki pemimpin yang menjadi sumber hikmat dan kekuatan kita untuk tidak mudah dirusak atau dikacaukan. Paulus mengatakan demikian dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 24. Tapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, untuk selalu mengingatkan kita dalam sistem jaringan yang dipenuhi kasih Kristus itulah, maka Allah telah merencanakan dari awal bahwa setelah Yesus telah menunjukkan jalan keselamatan dan hidup itu kepada manusia, dalam Yohanes pasal 14:6, maka Allah akan merawat umatnya dengan roh-Nya yang kudus. Kita dituntun oleh satu roh yang kudus. Oleh karena itu kita harus selalu memberi tempat di dalam hati kita. Roh Kudus bekerja mengubah hidup kita agar tetap setia berjalan di dalam jalan yang benar itu. Roh yang satu itu akan mengingatkan kita di dalam berbagai perbedaan kita, di dalam berbagai kesibukan kita, di dalam berbagai masalah yang kita hadapi, agar kita tetap saling menunjukkan kasih Kristus itu, baik di dalam diri kita sendiri atau kita terhadap orang lain di dalam ikatan satu tubuh Kristus itu.
Sehingga baik di tengah-tengah suatu keluarga Kristen, suatu STM yang bernuansa kekristenan, hubungan marga yang bernuansa kekristenan, begitu juga di dalam gerejanya. Jika kita mau dituntun oleh satu roh yang kudus itu, maka akan terjagalah, akan terawatlah tubuh Kristus yang mana kita bersama-sama di dalamnya bergerak, berjalan menuju keselamatan dan hidup yang telah disediakan bagi orang yang percaya. Maka dengan nas kita pada minggu hari ini, lawanlah roh pengrusak dan pengacau satu kesatuan tubuh Kristus itu dengan kekuatan Roh Kudus yang akan selalu mengajar dan membimbing kita. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dikala akan naik ke sorga dan mengatakan dalam Matius pasal 28 ayat 20b, dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami berada di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, di mana-mana ada banyak sumber penyakit yang bisa mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, hari ini juga pada minggu yang telah Engkau tetapkan bagi setiap orang yang percaya untuk beristirahat dan beribadah kepadamu, segenap jemaat-Mu ya Tuhan mengambil tempat di rumah masing-masing untuk ikut beribadah kepadamu ya Tuhan. Karena dimanapun kami berada untuk menyerukan nama Tuhan, 2 atau 3 orang di dalam namamu, kami percaya Engkau berada di tengah-tengah kami. Ibadah minggu kami yang kami laksanakan ya Tuhan di tengah-tengah rumah kami masing-masing telah mengingatkan kami juga melalui firman-Mu, agar walaupun kami di tempat yang berbeda-beda, kami selalu mengingat bahwa kami sedang berjalan bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman di dalam satu tubuh Kristus, yang mana Engkau adalah kepala dan Roh-Mu yang kudus membimbing kami dalam setiap tutur kata, perbuatan, dan tingkah laku kami. Biarlah Tuhan masa pandemi COVID ini tidak membuat kami semakin terpecah, tetapi membuat kami semakin yakin dalam iman percaya kami bahwa dalam keberagaman kami, baik kemampuan, baik pola berpikir, baik tempat kami yang terpencar, kami adalah satu tubuh Kristus yang harus tetap terikat di dalam kasih yang Engkau telah tunjukkan, yang mana Engkau telah berkorban ya Tuhan untuk mengumpulkan setiap orang yang percaya dan diselamatkan melalui pengorbanan-Mu itu. Bapa yang di sorga, kami mendoakan supaya kiranya pemerintah kami yang memimpin kami untuk mengarahkan kami, Engkau pakai ya Tuhan dalam segala hikmat kebijaksanaan yang daripada Allah Bapa, sehingga setiap kebijakan-kebijakan pemerintah kami akan membawa kami lebih lagi hidup baik dalam melawan penyebaran COVID-19 ini, sehingga kami akan dihantarkan menuju suatu suasana kehidupan yang lebih baik lagi setelah masa pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, berikanlah kepada pemerintah kami kekuatan dan kesabaran, serta kasih dan takut akan Tuhan, sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatasi masa pandemi COVID-19 ini mencerminkan bahwa semuanya itu adalah hikmat yang daripada Tuhan saja. Ya Tuhan, kami mengetahui ada banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemerintah kami, tapi kuatkanlah para pemerintah kami untuk menjalankan yang sesuai dengan kehendak-Mu.
Berikan juga bagi kami, masyarakat dan rakyat Indonesia, pengertian yang baik dan mempercayakan bahwa pemerintah kami Engkau telah pilih untuk mengarahkan kami memenangkan situasi pandemik COVID ini. Sehingga kami, masyarakat, akan merasakan kehidupan yang lebih baik lagi. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, berkatilah setiap kami. Dikala mana kami menghadapi tantangan COVID itu, dan ada juga dari jemaat-Mu yang terkena penyebaran COVID itu. Ya Tuhan, tolonglah kami, bantulah kami, berikanlah bagi kami tangan-Mu yang kudus itu, untuk kami dapat menerima kesembuhan, sehingga kami pulih dan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Terima kasih Bapa yang di sorga, jikalau kami masih tetap percaya bahwa hanya tuntunan Tuhan saja melalui Roh Kudus-Mu lah kami dapat memenangkan setiap pertandingan iman kami ini di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Biarlah kami tidak tercerai-berai, tapi kami semakin bersatu dan kuat di dalam cinta kasih Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Satu Tuhan, satu iman, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Oleh karena itu berusahalah memelihara kesatuan roh. Kami untuk selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar dalam kasih, karena itulah panggilan-Mu. Kami telah dipanggil ke dalam satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Oleh karena itu hiduplah sesuai dengan panggilan-Nya. Tolonglah dan kuatkanlah kami untuk memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera dalam persekutuan keluarga, persekutuan gereja, agar nyata kedamaian di dalamnya. Oleh karena itu adalah menjadi kesaksian bahwa satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jadi hotak kami maro tujulo, amang situas barani, amang situas ringo-ringo, asa tapasahat tabi, duruas duriata do tinang situas burus regar, do sude song leader, nang operator multimedia, pasatun tabi, marhiti media online, kedarion tu duas duriata. Koninang amang bendahara, amang sinambila, Roma amang, dohot. Nang padita Purnenggulan. Mahita na? Padukran na. Todo man kan? Masih berani nggak busuk kan? Ya. Ayo sini. Ya. 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 Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, genap jemaat warga gereja HKBP Tapian Aulus Tunggal, kami dari Majelis Jemaat dan pelayan pada kebaktian Minggu live streaming pada Minggu ke-9 setelah Trinitatis hari ini menyampaikan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Semoga ibadah hari ini menjadi berkat bagi kita. Kita sama-sama mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.